diterima, bahkan setelah berdebat akhirnya juga ditolak dan pulang. Jadi jangan dipikir mereka tidak datang gara-gara anjuran Pak Anies untuk golput. Siapa yang tidak memilih alias golput itu pastinya bukan pendukung Pak Anies. Karena Pak Anies jelas-jelas sudah menentukan pilihan, di mana beliau berlabuh di 03, bahkan sudah mengajak semua pendukungnya untuk memilih pasangan Pak Pram dan Rano Karno. Bukan itu saja, bahkan ditemukan laporan dari rekan-rekan di lapangan, termasuk adanya video yang viral, yaitu di TPS di Pinang Ranti, di mana ditemukan 19 surat suara yang sudah dicoblos sebelum dimulainya pencoblosan, di mana pasangan lain belum juga mulai memilih. Kira-kira kenapa bisa dicoblos? Nah, apa tujuannya? Apakah ada kaitan dengan yang Bunda Siti sampaikan tadi? KTP-nya diminta. KTP-nya diminta sebagai syarat pemberian bantuan, pemberian BLT atau bansos dan dana, sejumlah dana itu kalau tidak kasih KTP nggak akan diberikan. Jadi apakah ada kaitannya? Ya. Artinya kalau di satu TPS bisa terjadi seperti itu, maka besar kemungkinan potensinya ada di setiap TPS. Dengan selalu menakar jumlah prosentase yang ada di TPS disesuaikan dengan harapan. Jadi tetap dipertahankan dengan prosentase yang sama, sehingga hasilnya seolah-olah sapu bersih. Tim kita memang belum berpengalaman, tapi di Pilkada Jakarta ini kita sudah berhasil membuktikan pada rakyat Jakarta, bahkan dunia, bagaimana kita tetap sukses berjuang dengan mengutamakan adab. Jadi rekan-rekan sekalian, relawan-relawan sekalian, kita adalah pemenangnya, pemenang karena adab. Kita bukan berbicara kuantitas, tetapi kita berbicara kualitas. Karena kuantitas adalah kuantitas yang didengung-dengungkan berulang-ulang di televisi, itu merupakan angka yang tidak sakral. Dengan ditemukannya kecurangan seperti itu menandakan bahwa angka yang dipaksakan untuk kita terima itu adalah angka yang tidak sakral. Karena melalui proses yang tidak sakral. Kita bukan protes, kita tidak protes, kita ikhlas. Cuman saya ingin kita semua juga paham bahwa dengan pengalaman pertama kali saya masuk terjun ke politik, ternyata lebih kotor daripada yang saya duga. Saya tidak berpengalaman. Kalau saya berpengalaman untuk yang berikutnya, ya, apapun namanya, kuncinya di TPS. Kuncinya di TPS. Kuncinya di TPS. Siapapun dia yang ada di TPS, termasuk kertasnya semua, harus diperiksa ulang sebelum diserahkan kepada pemilih. Dan harus dipastikan kertasnya harus kita yang memilih, yang mengambil, bukan dikasih. Ya, di situ saya sengaja membuka ke sini sebagai pendidikan politik kepada seluruh kita. Ketika kita berharap menghasilkan pemimpin yang beradab, maka
prosesnya harus beradab. Kalau prosesnya sudah tidak beradab, pasti jiwanya tidak adil. Lalu rakyat berharap apa dari hasil proses demokrasi? Hasil demokrasi yang seperti ini. Saya tidak cemburu, tidak. Kita semua tidak perlu sedih karena rekan-rekan semua, kita semua yang 10% adalah pemenang yang tulen. Karena 10% itu hanyalah gunung esnya, puncak gunung esnya, yang di bawahnya jauh lebih besar. Sehingga rakyat Jakarta juga jadi bisa belajar dari proses ini, bahwa walaupun pilkada memang tidak sesederhana yang kita pikirkan, sejujurnya dan seberadab yang seperti para relawan yang ada di hadapan saya. Tepuk tangan untuk relawan. Dan saya sendiri sempat menyampaikan sedikit rasa kecewa mengenai serangan fajar yang tidak beradab saat pemilih di TPS. Tapi saat Tuhan berkehendak, ternyata perjuangan kita menghadirkan keberhasilan yang jauh lebih indah. Keberhasilan yang sesuai rencananya. Rencana Tuhan yang Maha Esa, bukan rencana kita sebagai manusia. Ini yang terpenting dalam hidup kita. Selalulah berjalan menurut rencananya, maka hidupmu akan dipelihara olehnya. Adapun dugaan tindakan oknum yang memilah antara pendukung yang tidak sesuai pilihannya, dipengaruhi dengan segala cara. Bila tidak bisa, diblok, termasuk tidak dikirim undangan. Ternyata membawa pesan pada seluruh negeri, bahkan dunia, bahwa perjuangan kita bukan hanya sekedar melibatkan hanya 10% dari rakyat Jakarta yang bisa menggunakan hak pilihnya kemarin, tapi sesungguhnya jauh lebih besar. Banyak yang menelpon saya dari Amerika, dari Jerman, dari Prancis, dari Belanda, dari Korea, dari Singapura, dari Malaysia, yang menyatakan kami sudah meminta keluarga kami di Jakarta untuk memilih 02. Banyak yang dari Batam, Medan, Lampung, Padang, luar Jakarta, dari Papua, NTT, dari Manado, dari Makassar, juga dari Ambon, dari Bali, juga memberikan pesan, kami mendukung walaupun kami tidak berada di Jakarta. Ini fakta, ini fakta. Artinya perjuangan kita adalah perjuangan, ini adalah awal yang akan semakin menggaung dan tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh siapapun juga. Karena ini adalah perjuangan untuk menyelamatkan yang sangat disayangi oleh Tuhan, adalah jiwa setiap manusia. Dengan tindakan mereka yang tak beradab, justru mata dunia dibukakan. Rakyat bisa mengambil kesimpulan sendiri bahwa 10% itu sebenarnya hanya sebagian kecil saja dari para pendukung Dharma Kun yang sebenarnya. Ibarat gunung es yang puncaknya tampak kecil, sebenarnya sebagian besar berada dalam lautan, dalam samudra.
Karena sebenarnya jumlah suara pendukung Dharmakun kita harusnya mayoritas. Sekali lagi, harusnya mayoritas. Kita seharusnya menang karena kita sebenarnya mendapat dukungan dari yang pertama, pendukung yang memilih di TPS 10%. Yang kedua, pendukung yang tidak bisa hadir di TPS. Dan yang ketiga, pendukung yang terkena serangan fajar jenis lainnya. Mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Mereka tidak lagi bisa melaksanakan ambil uangnya, coblos yang lain. Mereka tidak punya hak memilih. Kenapa? Karena sudah dikunci. Bagaimana caranya mengunci? Ya, sudah diambil haknya, yaitu surat coblosan yang bisa kita lihat di gambar tadi. Kita bisa lihat gambar yang ini sudah viral di hari pertama. Ini kan viral. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sudah mendapatkan sembako dan fulus dana, sehingga KTP-nya mereka diambil, dan itulah yang terjadi. Ya. Jadi sebenarnya kita seharusnya yang menang, tetapi angka-angka yang kita disuguhkan itu adalah angka yang tidak sakral. Saya tidak mau mengatakan bahasa yang lain, tapi saya mau mengatakan angka itu tidak sakral. Karena jelas kalau sakral tidak akan ditemukan hal-hal seperti ini. Artinya kita sedang memilih pemimpin. Kita sedang memilih pemimpin yang akibatnya akan berdampak buruk bagi tidak saja Jakarta, tetapi bagi bangsa ini. Bukan personnya yang tidak baik, tapi prosesnya, sistemnya yang menggiring menjadi tidak prudent atau tidak proven atau tidak benar. Rekan-rekan semua adalah laskar-laskar kebenaran. Pertahankan itu. Jangan pernah goyah oleh tawaran apapun juga. Mari kita bersama-sama lihat jauh ke depan. Masa depan anak cucu dan cicit itu lebih penting daripada kepentingan kita hari ini. Janganlah jadi manusia-manusia egois yang hanya mementingkan enaknya hari ini, masa bodoh yang lain bagaimana. Bangsa ini ada dalam ambang kehancuran. Sudah dekat, tinggal menunggu waktu mainnya saja. Apabila rakyat Jakarta tidak bersatu, maka catat omongan saya malam ini, kejadian itu akan melanda Indonesia, karena 2025 sampai 2030 akan menjadi tahun kegelapan. Akan menjadi tahun ke-8. Dan 2030 sesuai pernyataan Pak Prabowo pada tahun 2018, nama Indonesia hanya tinggal nama. Artinya apa? Indonesia sudah dikuasai oleh asing hanya dengan biaya murah, yaitu isu kesehatan dan hancurnya ekonomi bangsa. Ini sebenarnya angka real kemenangan kita. Dengarkan baik-baik, ini sebenarnya angka real kemenangan kita. Minimal seharusnya lebih dari 52%. 52,5%. Bahkan bisa jauh lebih besar lagi karena belum ditambah kategori ketiga tadi, yaitu bentuk serangan fajar. Kenapa serangan fajar? Ini yang saya katakan, mereka diblok hatinya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka sudah dimiskinkan, sehingga mereka terpaksa. Kita tidak tahu keadaan keluarga itu, terpaksa mengambil karena mereka tidak tahan, hanya bertahan 1 hari 2 hari untuk besoknya mereka bisa merayakan kemenangannya. Tetapi inilah kenyataannya. Inilah kenyataannya. Kita harus mengasihi mereka-mereka itu, karena mereka tidak tahu apa yang sudah mereka perbuat, merugikan warga Jakarta secara keseluruhan dan bangsa Indonesia secara umum. Perhitungannya seperti ini.
Kenapa cuma 52% yang mengikuti dan 46%? Jadi pemilih yang sesungguhnya ada 8,214.007 sesuai dengan DPT. Yang mencoblos 4.357.512 ditambah 456.773 itu yang 10%. Jadi kurang lebih yang mengikuti adalah 52,5%. Artinya yang tidak nyoblos, tidak datang, ataupun yang suratnya dianggap tidak sah, itu ada 46, sekian persen. Nanti silahkan dihitung sendiri. Kenapa tidak sah? Karena dianggap ada coblosan lain. Coblosan lain ada pengakuan. Selalu coblosannya ada 3-2, 3-2. Mana dulu yang dicoblos? 3 dulu atau 2? Atau 2 dulu baru 3. Ini fakta. Ini fakta. Nanti sampaikan fakta. Ini fakta dan orangnya ada. Nah, itu yang didapati. Makanya kenapa setiap kali membacakan surat suara, selalu dia arahkan ke matahari supaya setitik bolong saja sudah akan baru dilihat, oh tidak sah. Bagaimana caranya? Saya tidak mau menduga-duga. Inilah yang harus dia diperiksa. Menggunakan apa? Ya, saya sekali lagi tidak mau menduga-duga. Cuman ini perlu harusnya diperiksa betul ketika itu. Jadi kita juga harusnya dari awal begini. Ini sekali lagi saya sampaikan karena saya baru pertama kali. Saya tidak pengalaman. Ini bukan mau menginikan rekan-rekan ya, supaya ini menjadi pembelajaran. Ya, apabila masuk kepada putaran kedua, maka hal ini tidak boleh terjadi lagi. Ya, karena permainannya sudah sangat gamblang. Periksa TPS, periksa surat suaranya. Apakah surat suaranya bersih atau tidak? Periksa. Di situ sebenarnya. Seandainya saya tahu, kemarin saya suruh buka dulu itu kotaknya, sudah ada isinya belum? Sudah berapa yang datang? Kita nggak tahu apa yang datang. Terus surat suaranya jangan mau dikasih. Jangan mau dikasih, ambil sendiri, pilih sendiri. Karena dia ada beberapa tumpuk, pilih sendiri. Jadi jangan mau dikasih. Saya mau ambil sendiri dong. Ya. Limpungan itu, pucet mukanya. Tapi oke, ini hanya pembelajaran sekali lagi. Supaya Bapak Ibu jangan kecil hati. Kita adalah pemenangnya. Pemenang karena kualitas, bukan kuantitas. Karena jelas kalau kuantitas itu tergantung hero. Itu karena kita diajar dari sekolah untuk mengejar angka, sehingga tidak peduli ada yang hasilnya dari mana. Yang penting boleh nyontek asal tidak lewat. Nah sama prinsipnya. Dari sekolah orang diajarin untuk mengejar nilai, mengejar angka. Caranya dengan model seperti itu. Itu sudah tertanam di hampir setiap kita di dunia ini. Itulah yang membuat manusia menjadi rakus. Makanya demokrasi itu berasal dari kata demokrasi. Demo adalah pertontonan. Kresi adalah kegilaan dari orang-orang tamak, dan terbukti dengan gambar itu sudah terbukti. Tolong kasih lihat yang itu. Nah, karena manusia sudah terlanjur tamak, begitu dia dikasih lapar sedikit, sudah selesai. Ini karena kita sudah terbiasa tamak, sehingga dibuat kurang kenyang sedikit, kurang makanan sedikit, sudah menjadi orang yang tidak berharga, tidak punya harga diri. Saya harus sampaikan ini.
bukan kami bagaimana, tetapi supaya ini menjadi pembelajaran buat seluruh rakyat Jakarta, bahkan Indonesia. Karena dunia sedang memantau kita. Indonesia, seluruh provinsi sedang memantau kita. Dan ini bisa jadi pembelajaran dalam perhitungan di setiap provinsi yang masih melaksanakan pilkada. Ternyata dengan begitu banyak rakyat yang sudah paham, rakyat yang sudah paham sehingga sekarang beralih. Saya ulangi ya, ternyata dengan begitu banyak, ya, kita lihat. Wih, mantap nih Bang Jopan nih. Wih, satu putaran nih Ridho nih. Satu putaran tuh, satu putaran tuh, Bang Jopan. Tuh. Tamburan nih, Kelurahan tuh. Jadi kita lihat di televisi, yang ini bilang yang ini curang, yang ini bilang curang. Jadi yang mana yang curang? Ya, jadi itu inilah ibarat pepatah maling. Baru ngomong begitu. Tapi enggak, itu anekdot saja bahwa ya seperti itulah kenyataannya. Jadi itulah yang saya katakan bahwa demokrasi ternyata definisinya bukan seperti yang kita baca di Google, adalah pesta untuk menentukan nasib rakyat. Ternyata pesta tontonan kegilaan manusia-manusia yang tamak. Oleh sebab itu, mari jangan jadi manusia tamak, supaya jangan digoda hanya dengan satu plastik beras saja sudah jatuh imannya. Ternyata begitu banyak rakyat Jakarta yang sudah paham apa yang saya sampaikan selama ini, sehingga sekarang beralih, banyak yang beralih mendukung Dharmakun dan menolak pandemi baru. Bahu-membahu memperjuangkan hak tolak. Kita harus bahu-membahu memperjuangkan hak tolak. Bila nanti dipaksa vaksin, kita harus bersatu untuk menolaknya. Mereka akan menggunakan aturan pandemi. Namun, ketika kita bersatu, itulah kemenangan sejati kita untuk melindungi bangsa yang kita cintai ini dari strategi asing. Kita harus bersatu mencegah terulangnya kembali kehancuran ekonomi yang sudah terjadi akibat pandemi yang lalu, yang akhirnya akan berpotensi berujung pada kehilangan kedaulatan bangsa kita. Saudara-saudaraku sekalian, relawan Dharmakun yang saya sangat hormati dan sangat saya sayangi, mari sama-sama kita katakan, kita telah menang. Kita telah menang. Kita telah menang. Karena gema perjuangan kita sekarang ternyata sudah begitu jauh sekali. Kita atas izin Tuhan Yang Maha Esa sebenarnya telah berhasil melakukan langkah besar melalui gerakan menyelamatkan bukan hanya jiwa keluarga kita saja, bukan hanya bangsa kita saja, jangkauan kita bahkan sudah mendunia. Tadi malam dari Amerika, kawannya Donald Trump menelpon saya dan dia bilang, ini adalah just your beginning. Anda sudah mewarnai perpolitikan bukan saja Indonesia tapi dunia, di mana Anda berdiri menyatakan perjuangan untuk penolakan pandemi, untuk menyelamatkan jiwa saudara-saudaramu. Saya tidak perlu sebutkan dari siapa, karena itu tidak penting. Tetapi ingatlah, dunia sedang memantau kita.
dengan terpilihnya Donald Trump, dengan dijadikannya Robert Kennedy Jr. menjadi Menteri Kesehatan Amerika, kita berdoa bersama, kita bersatu semua bahwa pandemi tidak akan bisa terjadi lagi di Jakarta, bahkan Indonesia. Ini adalah kotak Pandora yang kita perjuangkan. Ini adalah perjuangan yang selama ini kita perjuangkan. Jangan bergeser sesenti pun, sedikit pun, apapun tawaran yang datang. Karena tujuan kita bukanlah dunia, tetapi tujuan kita bersama-sama menyelamatkan jiwa keluarga kita. Jangan satu orang pun tertinggal karena dia tergoda oleh ketamakan dunia. No one left behind. Tidak ada satupun yang boleh tertinggal. Allah tidak mau ada satupun yang tertinggal, tapi mereka juga tidak mau ada satupun yang selamat. Itu tugas kita bersama. Makanya walaupun 10%, tetapi mempunyai gaung sampai ke global. Itu sebabnya kita sangat berbahagia. Kita, tim Dharma Kun yang semua adalah relawan independen, awalnya berangkat dari niat perjuangan sederhana saja, supaya jangan ada pandemi lagi. Hanya itu. Agar jiwa keluarga kita aman. Hanya itu. Juga agar tak ada lagi ekonomi keluarga yang hancur korban pandemi sebagaimana yang kita rasakan sebelumnya di Jakarta ini. Agar rakyat semua hati-hati pada pandemi sebagai strategi asing yang berpotensi mengambil kedaulatan bangsa tanpa melalui perang, karena biayanya sangatlah murah, tapi melalui hanya dengan isu kesehatan, di mana kita sebenarnya sedang memperjuangkan juga hak tolak rakyat terhadap mandatori pemaksaan vaksin atau hal lainnya melalui isu pandemi. Ingat, sudah 1 minggu ini udara di luar, langit selalu warnanya abu-abu. Itu adalah chemtrail, chemical yang disebar di udara dan diturunkan perlahan-lahan oleh hujan buatan. Dalam waktu dekat kita akan melihat statistik di rumah sakit akan meningkat. Cukup dengan menentukan bahwa jumlahnya sudah mencapai 2 kali lipat dari jumlah periode sebelumnya, maka mereka dapat menetapkan pandemi atau kejadian luar biasa atau wabah sesuai dengan pasal 353 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Dan apabila kita nanti menolak, kita akan mendapat sanksi pidana. Karena di dalam pasal 400 dikatakan, barang siapa menolak penanganan upaya kesehatan, maka yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi pidana. Dan di pasal 446 undang-undang yang sama disebutkan, setiap orang yang menolak untuk menerima pelayanan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah akan dipidana denda 500 juta per orang. 5 juta aja sulit, apalagi 500 juta. Makanya sekarang banyak rumah sakit dibuat, tujuannya untuk kita yang dianggap seperti manusia penyakitan. Kita akan dianggap sebagai tersangka. Saya sampaikan ini bukan menakut-nakuti, semua sudah gamblang. Pak, undang-undangnya ada, diresmikan, disahkan tanggal 18 bulan Agustus tahun 2023 oleh Bapak Joko Widodo. Denda per orang di pasal 446 itu 500 juta, bukan 50 juta atau bahkan 5 juta, 500 juta per orang. Data tidak pernah keliru, efeknya nyata. Buktinya Jawa Barat saja sudah menyatakan di media tanggal 17 Juli 2020 bahwa makin miskin karena pandemi. Gara-gara COVID-19, Jawa Barat jadi salah satu provinsi yang miskin
terbanyak. Banyak yang mengkhawatirkan setelah pilkada ini selesai, kita pasti akan mengalami pandemi lagi. Tanda-tandanya sudah jelas. Anggaran sudah ada. WHO sudah mengamandemen IHR. IHR itu apa? International Health Regulation, yang berpusat di Geneva, yang dikeluarkan oleh World Health Assembly, yang memungkinkan potensinya penggunaan bioweapon, di mana mereka dapat menyatakan pandemi tanpa perlu membuktikan lagi penyebabnya. Cukup dengan jumlah banyak yang masuk rumah sakit, maka pandemi bisa diumumkan. Dan akan berlakulah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Omnibus Law. Omnibus Law artinya apa? Omni semua. Bus itu alat angkut, law itu hukum, berarti hukum yang tidak akan menyiksakan manusia satupun juga. Makanya no one left behind. Termasuk undang-undang cipta kerja, dia tidak mau sisakan satupun orang mendapatkan pekerjaan. Makanya lama-kelamaan kehidupan ini semakin berat. Barang impor, ekonomi hancur, inflasi, barang impor makin banyak, pajaknya rendah, produsen lokal menjadi pajaknya makin mahal, makin banyak yang kolaps, akhirnya lapangan pekerjaan tidak ada, dan akhirnya banyak yang PHK, daya beli turun, dan akhirnya pedagang pun tidak ada yang membeli karena kemampuan untuk membeli sudah tidak ada lagi. Itu yang akan terjadi ke depan. Lalu apa yang akan terjadi? Akan terjadi antrian panjang untuk mendapatkan makanan gratis. Itu artinya negara sudah jatuh miskin karena dibiarkan miskin, di-setting supaya jatuh miskin. Saya paham betul apa yang sedang terjadi, dan saya paham betul apa yang dikerjakan oleh para pemangku jabatan itu, termasuk regulasi ekonomi, regulasi pajak, regulasi PBB, regulasi ekspor impor, dan sebagainya. Asing datang ke negara kita, mengambil sumber daya alam, lalu diekspor katanya keluar. Padahal yang ekspor adalah orang asing yang datang ke negara kita untuk mengambil kekayaan bangsa. Lalu didata di indeks pertumbuhan ekonomi. Padahal indeks itu adalah indeks yang akal-akalan. PDB. Bukan untuk Indonesia, tetapi harta Indonesia yang dibawa oleh perusahaan asing keluar. Kalau kita tidak jeli membaca data, maka kita pikir Indonesia kaya sekali. Buktinya masih berteriak mengenai KJP, kartu lansia, kartu kesehatan dan sebagainya. Itu tandanya bangsa kita sudah miskin. Karena kalau kita bangsa ini kaya, Jakarta kaya, tidak akan pernah orang akan menghitung-hitung lagi uangnya. Justru dia tanya, siapa lagi yang akan kita bantu? Saya menawarkan program getuk tulang adap untuk membuat rakyat Jakarta kaya, tetapi ternyata rakyat Jakarta masih banyak yang pragmatis, yang ingin hidupnya dijajah. Tetapi biarlah itu menjadi sejarah di mana Tuhan sudah mengatur semuanya. Seringkali manusia kalau belum kepentok, belum sadar. Video tadi merupakan legacy terakhir saya selama kita kampanye, untuk diingat oleh seluruh warga Jakarta bahwa mereka akan menghadapi masa-masa sulit karena Dharma Kun sudah tidak ada lagi. Tetapi jangan khawatir, saya tetap berkomitmen untuk berjuang sampai Tuhan memanggil saya. Saya sudah tidak pikir-pikir tentang diri saya. Terlalu banyak jiwa yang binasa, terlalu banyak manusia yang tidak dimanusiakan. Selama ini mereka hanya berbicara tentang nilai-nilai moral hanya di bibirnya saja, tetapi dalam perlakuannya tidak sungguh-sungguh mengasihi rakyat. Kita tahu apalagi industri global asing sudah kehilangan pasar, dan
kita berdoa semoga pasar vaksin jangan pindah ke Indonesia. Di Amerika pasar vaksin sudah tidak laku karena Presiden dan Menteri Kesehatannya akan menutup semua itu. Indonesia harus sungguh-sungguh bersatu. Mari kita bersatu. Dan sekarang apapun hasilnya, kita sudah menang. Bingar-bingar kampanye Pilkada Jakarta, lalu gema perjuangan kita ini sudah terlanjur sangat jauh. Bukan hanya negeri ini, kita dunia tahu apa yang kita perjuangkan. Dunia tahu apa yang kita perjuangkan. Dan mereka menghargai serta ikut serta berjuang bersama kita. Melalui caranya masing-masing, melalui grupnya masing-masing, melalui medsosnya masing-masing. Kita hari ini sudah berhasil membuktikan hanya perlu satu orang untuk memulai membuat perubahan itu, kita dengan izin Tuhan. Dulu hanya mulai dengan belasan, lalu ribuan, lalu puluhan ribu orang, dan sekarang begitu banyak, bukan hanya dari Jakarta, tapi dari seluruh negeri, bahkan dari dunia bersama-sama kita. Pesan-pesan mereka yang terus masuk dari seluruh penjuru negeri, bahkan dunia, memastikan kita bukan hanya Jakarta, seluruh negeri, bahkan seluruh dunia, semua berjuang bersama kita. Tidak salah, dan rekan bersuara, ini Pilkada Jakarta rasa dunia. Masih bisa bertahan 5 menit untuk tidak makan? Mereka militan, Bu. Mereka militan. Ini penting penyampaian ini karena didengar oleh seluruh bangsa Indonesia. Jadi tenang saja. Jangan didik mereka sesuai dengan pola pikir kita. Tidak salah ada rekan berseloroh. Ini Pilkada Jakarta rasa dunia. Kita sudah berhasil. Tanamkan itu. Kita sudah berhasil. Kita telah membangkitkan fenomena yang luar biasa. Karena semangat ini saya titipkan untuk kita bawa sampai ke akhir hayat kita. Kita telah berhasil menggerakkan hati bukan hanya rakyat Jakarta, tapi seluruh negeri, bahkan dunia, untuk bersama-sama memperjuangkan kota yang aman, beradab bagi orang tua dan anak-anak dimanapun. Jadi sekali lagi, bukan lagi hanya Jakarta, tapi sudah menggerakkan rakyat di kota-kota lain di seluruh dunia. Begitu banyak pesan dari luar kota, Jakarta, bahkan luar negeri, kepada keluarga mereka di Jakarta untuk mendukung perjuangan kita semua. Satu persatu bergabung sebagai relawan yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Dan bagi saya, relawan adalah manusia yang amat mulia. Para relawan inilah para pahlawan sesungguhnya. Sungguh suatu kehormatan dan kebahagiaan terbesar bagi saya mengenal dan berjuang bersama-sama dengan relawan Dharmakun. Hari Pahlawan 10 November yang lalu menyaksikan perjuangan para relawan betul-betul yang terharu. Seolah Tuhan memberikan kesempatan emas bagi saya untuk memahami dengan mengalami sendiri seperti inilah perjuangan para pahlawan leluhur kita zaman dulu. Dengan peralatan apa adanya, seperti para relawan hanya bermodalkan kaos saja. Kaos saja. Dengan tidak mengenal lelah, tidak kenal hujan, tulus berjuang. Mengamankan masa depan semua. Terima kasih para relawan. Sampai kapanpun kalian adalah keluarga kami. Sejak hari ini, esok akan lebih baik. Karena kota Pandora bagi seluruh pemimpin terkait masa depan negeri telah kita aktifkan bersama. Masa depan negeri kita
Terima kasih para relawan. Sampai kapanpun kalian adalah keluargaku. Sejak ini, hari esok akan lebih baik. Karena kotak Pandora bagi seluruh pemimpin terkait masa depan negeri kita telah kita aktifkan bersama. Gema perjuangan kita bersama yang sudah berkembang demikian besar telah menyebarkan pesan pada semua pemimpin negeri ini untuk mulai sungguh-sungguh melindungi rakyat. Tak ada tempat lagi bagi para pemimpin yang bodoh. Tak ada tempat lagi bagi pemimpin yang pengecut, apalagi pengkhianat rakyat. Rakyat sudah paham untuk menuntut yang seharusnya pada para pemimpin mereka untuk sungguh-sungguh mengamankan kota mereka, mengamankan keluarga mereka dari pandemi sebagai strategi asing untuk merampas kedaulatan bangsa kita tanpa perang, karena perang itu mahal. Jadi mereka sudah sangat pintar hanya dengan isu kesehatan dan isu ekonomi. Akhir kata kami berdua, pesan kami kepada para relawan dimanapun kalian berada, baik yang berada di tempat ini maupun yang menyaksikan lewat live streaming. Pesan, bertahanlah terus, bertahanlah terus dengan keindahan adab jiwamu. Dengan atau tanpa saya, akan selalu ada Tuhan untuk perjuangan kita. Kami berdua menitipkan rakyat Jakarta kepada relawan semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Kita adalah pemenang. 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 Kualitas adalah yang utama. Kualitas adalah yang utama. Terima kasih. Dharma Kumun.